Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang parallel processing. Ini adalah anggota dari kelompok kami. Selanjutnya, definisi parallel processing. Pemrosesan paralel adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi dalam praktek seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Selain itu, parallel processing adalah proses yang menjalankan lebih dari satu sistem yang digunakan untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Parallel processing membuat program berjalan dengan cepat karena semakin banyak research yang dapat dimanfaatkan. Tujuan parallel processing adalah meningkatkan kinerja komputer dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan membagi sebuah masalah besar ke dalam beberapa masalah kecil dan membuat kinerja menjadi lebih cepat. Selanjutnya adalah komutasi paralel. Komutasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Ini umumnya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Kasus kedua umum ditemui di kalkulasi numerik untuk menyelesaikan persamaan matematis di bidang fisika, kimia, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pemrograman paralel. Pemrograman paralel adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu prosesor tunggal ataupun banyak. Komputer yang digunakan secara bersamaan tersebut dilakukan oleh komputer-komputer yang terhubung dalam suatu jaringan komputer atau lebih sering dikenal dengan istilah sistem terdistribusi. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Analogi yang paling gampang adalah bila kalian dapat merebus air sambil memotong-motong bawang saat kalian akan memasak, waktu yang kalian butuhkan akan lebih sedikit dibandingkan bila kalian mengerjakan hal tersebut secara berurutan. Atau waktu yang kalian butuhkan memotong bawang akan lebih sedikit jika kalian kerjakan berdua. Selanjutnya adalah peningkatan kecepatan. Peningkatan kecepatan dapat diformulasikan dalam persamaan berikut ini. S sama dengan T1 per Tj, di mana T1 adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan bila dijalankan dalam satu komputer. Dan Tj adalah waktu yang dibutuhkan jika pekerjaan dikerjakan bersamaan oleh beberapa komputer. Ada limitasi dalam usaha membuat suatu program komputer berjalan lebih efisien melalui peningkatan kecepatan. Hukum yang menetapkan batasan ini dikenal sebagai hukum Amdahl. Ide dari hukum Amdahl ini adalah bahwa kalian hanya akan bisa meningkatkan efisiensi program komputer kalian, sebatas pada bagian tertentu dari program tersebut yang dapat diparalelkan. Sementara bagian yang memang harus dilaksanakan secara berurutan akan menjadi penentu performa akhir. Kembali ke analogi memasak tadi, bila kalian harus menggunakan sarung tangan sebelum menyalakan kompor ataupun memotong bawang, maka waktu yang kalian butuhkan untuk memakai sarung tangan ini adalah waktu serial, yang tidak dapat dihindari. Sementara waktu untuk memasak dan memotong bawang tadi adalah bagian yang bisa diparalelkan. Hukum Amdahl telah dijelaskan bahwa dari T1 atau waktu yang dibutuhkan menjalankan pekerjaan dalam satu komputer tadi, ada sebagian yang tidak bisa diparalelkan. Untuk menyatakan ini, kita gunakan notasi alfa, di mana alfa kurang dari 1 dan alfa lebih dari 0, menunjukkan berapa bagian dari T1 yang tidak bisa dijadikan paralel, atau bagian serial dari program ini. Maka kita ketahui, alfa dikali T1 adalah waktu yang tidak akan terpengaruh oleh bertambahnya komputer yang digunakan. Sisanya, 1 min alfa dikali T1 adalah waktu yang akan berkurang menjadi 1 min alfa dikali T1 per N, bila kita menggunakan N komputer tambahan. Sehingga waktu total yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan dalam N komputer adalah A ditambah B. A merupakan A dikali T1 dan B-nya 1 min alfa dikali T1 per N, sehingga diperoleh rumus Tn sama dengan alfa dikali T1 plus 1
1 min alfa dikali T1 per N. Peningkatan kecepatan yang kita peroleh dari persamaan ini adalah Sn sama dengan N per 1 plus alfa buka kurung N min 1 tutup kurung. Bila Anda cermati persamaan di atas, bisa dilihat bahwa jika kita menggunakan komputer yang amat banyak atau N tak terhingga, komponen B akan dapat diabaikan atau menyisakan persamaan Sn sama dengan 1 per alfa. Inilah batas maksimum peningkatan kecepatan yang bisa dicapai menurut hukum Amdahl, yaitu perbandingan terbalik dari seberapa banyak bagian serial dari suatu pekerjaan dalam sistem terdistribusi di mana Anda berusaha menggunakan lebih banyak prosesor untuk menyelesaikan masalah. Akan ada imbal balik. Menggunakan komputer tambahan dari lokasi yang berbeda memberikan Anda sumber komputasi baru, tetapi juga melibatkan biaya kemungkinan tambahan saat Anda harus memberikan pekerjaan tersebut pada komputer yang terpisah. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman paralel. Bahasa pemrograman yang populer digunakan dalam pemrograman paralel adalah MPI dan BVM. Yang pertama yaitu MPI atau Message Passing Interface. MPI digunakan secara luas mengingat MPI telah memiliki standar. Yang kedua, MPI dirancang bekerja tinggi pada mesin-mesin paralel. Yang ketiga, MPI tersedia secara bebas maupun komersial. Yang keempat, MPI dikembangkan banyak pihak. Dan yang terakhir, informasi penerapan dan pengujian dalam berbagai bahasa pemrograman dan sistem telah tersedia. MPI sendiri adalah sebuah pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel dengan spesifikasi library pemrograman untuk meneruskan pesan atau message passing yang diajukan sebagai standar oleh berbagai komite dari vendor, pemakai, dan pelaksana. MPI menyediakan fungsi-fungsi untuk menukarkan antar pesan. Message Passing Interface bertugas untuk mengirim data antar komputer di dalam sistem paralel yang biasanya disebut sebagai node atau host. Job Scheduler seperti yang tersirat dari namanya bertugas menerima tugas dari user dan menjadwalkan tugas tersebut pada beberapa node di dalam sistem paralel sesuai kebutuhan. Gunaan MPI yang pertama yaitu menulis kode paralel secara portable, yang kedua mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel, dan yang ketiga menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Yang kedua yaitu Parallel Virtual Machine atau PVM. PVM ialah paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antar komputer. PVM dapat berjalan di berbagai macam variasi Unix ataupun Windows dan portable untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Sistem PVM terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah daemon. PVMD yang berjalan pada mesin virtual masing-masing komputer. Mesin virtual akan dibuat ketika user mengeksekusi aplikasi PVM. Kemudian PVM dapat dieksekusi melalui prompt Unix di semua host. Bagian kedua adalah library interface rutin yang mempunyai banyak fungsi untuk komunikasi antar task. Library ini berisikan rutin yang dapat dipanggil untuk pengiriman pesan, membuat proses baru, koordinasi tes, dan konfigurasi mesin virtual. Organisasi multiple prosesor. Terdapat 2 prosesor atau lebih. Setiap prosesor adalah self-contained termasuk diantaranya unit control, ALU, register, dan mungkin juga chats. Setiap prosesor memiliki akses ke memori utama bersama dan perangkat-perangkat I atau O dengan menggunakan beberapa bentuk mekanisme interkoneksi. Prosesor dapat berkomunikasi dengan yang lainnya melalui memori-memori. Seringkali memori diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya sejumlah akses yang bersamaan ke blok-blok memori yang berlainan. Setiap konfigurasi prosesor juga mungkin memiliki memori utama dan saluran I atau O sendiri selain sumber daya yang dapat dipakai bersama. Pendekatan organisasi multiple prosesor dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, bus waktu,
bersama atau bus umum atau timeshare or common bus. Yang kedua, memori yang memiliki sejumlah port atau multi-port memory. Yang ketiga, unit kontrol pusat atau central control unit. Taksonomi Flynn adalah klasifikasi arsitektur komputer yang diusulkan oleh Michael J. Flynn pada tahun 1966. Isi dari klasifikasi tersebut adalah yang pertama, klasifikasi, yang kedua, diagram membandingkan klasifikasi, yang ketiga, divisi, yang keempat, referensi, dan yang terakhir, Pranala-Ruar. Pengelompokan arsitektur komputer menurut Flynn ada 4. Yang pertama, Single Instruction Single Data Stream (SISD), yaitu sebuah komputer yang tidak memiliki cara untuk melakukan paralelisasi terhadap instruksi atau data. Contoh mesin SISD adalah PC tradisional atau mainframe yang sudah tua. Yang kedua, Multiple Instruction Single Data Stream atau MISD, yaitu sebuah komputer yang dapat melakukan banyak instruksi terhadap satu aliran data. Komputer ini tidak memiliki contoh karena meski pernah dibuat, hal itu dibuat sebagai purwarupa atau prototipe dan tidak pernah dirilis secara massal. Yang ketiga ada Single Instruction Multiple Data Stream atau SIMD, yaitu sebuah komputer yang mampu memproses banyak aliran data dengan hanya satu instruksi, sehingga operasi yang dilakukan adalah operasi paralel. Contoh dari SIMD adalah prosesor larik atau array processor atau GPU. Yang keempat ada Multiple Instruction Multiple Data Stream atau MIMD, yaitu sebuah komputer yang memiliki berbagai prosesor yang bersifat otonomus yang mampu melakukan instruksi yang berbeda pada data yang berbeda. Sistem terdistribusi umumnya dikenal sebagai MIMD. Entah itu menggunakan satu ruangan memori secara bersama-sama atau sebuah ruangan memori yang terdistribusi. Komputasi tunggal versus komputasi paralel. Yang pertama, komputasi tunggal. Setiap jenis perhitungan atau penggunaan teknologi komputer dalam pengolahan informasi. Perhitungan adalah proses yang jelas model yang dipahami dan dinyatakan dalam suatu algoritma, protokol, topologi jaringan. Perhitungan juga merupakan subjek utama dari ilmu komputer, menyelidiki apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan dengan cara komputasi. Perhitungan dapat diklasifikasikan setidaknya 3 kriteria ortogonal. Yang pertama, digital versus analog. Yang kedua, sequential versus paralel versus bersamaan. Yang ketiga, batch versus interaktif. Dalam prakteknya, perhitungan digital sering digunakan untuk mensimulasikan proses alam, misalnya perhitungan evolusi. Termasuk yang lebih alami dijelaskan oleh model analog perhitungan, misalnya jaringan syaraf tiruan. Yang kedua ada komputasi paralel. Dalam komputer, pemrosesan paralel merupakan pengolahan dari program instruksi dengan membagi mereka di antara beberapa prosesor dengan tujuan untuk menjalankan program dalam waktu kurang. Jadi komputer paralel itu adalah untuk mempersingkat waktu. Yang terakhir ada penyelesaian sebuah masalah pada komputasi tunggal dan penyelesaian sebuah masalah pada komputasi paralel. Dapat dilihat pada presentasi kami. Dan ini adalah slide terakhir yang kami sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan, apabila ada lebihnya mohon dimanfaatkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.